Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 72? Baik. Kemarin Ibu mengingatkan kalian mengenai materi teks prosedur. Nah, sudah kalian baca teks prosedur ini banyak kalian temui di produk makanan. Produk makanan, di kemasan makanan, iya kan? Nah, terus di kemasan alat-alat listrik juga banyak, alat-alat elektronika juga banyak. Ya, Ibu mau tanya, modul yang Ibu kirimkan kemarin sudah diunduh apa belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. baik. Sudah, Bu. Itu mengenai teks prosedur. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalau di kurikulum adalah KD 3.6. Yang pertama, kalian menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Yang ketiga, menelaah teks prosedur dari segi struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi 3 inilah aktivitas yang akan kalian lakukan nanti. Ya. Berikutnya, tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian mampu menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Artinya nanti kalian mampu menguraikan mana teks prosedur, mana strukturnya, mana bagian kaidah kebahasaannya. Terus nanti memperbaiki kesalahan penggunaan kaidah kebahasaan yang ditulis oleh teman kalian. Nah, terus menelaah teks prosedur dari segi struktur dan kaidah kebahasaan. Ada nanti lembar LKPD atau tugas yang Ibu berikan. Tuh. Yang berikutnya ini dia. Nah, pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu adalah jenis teks yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan manfaat mengenai sesuatu yang disusun atau dilakukan. Berikutnya, struktur ya. Langsung kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur itu apa, anak-anak Ibu? Susunan. Ya, susunan dari teks prosedur itu. Ternyata ada 3 susunannya. Yang pertama ini, pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini berisi pengantar, pengertian mengenai teks prosedur yang akan ditulis itu, yang akan diuraikan langkah-langkahnya itu, terus manfaat dan tujuannya. Berikutnya mengenai langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tahap-tahap yang tersusun sistematis atau kronologisnya apa saja. Misalnya dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Yang ketiga, penegasan ulang. Ini masuk ke bagian penutup. Berakhirnya petunjuk melakukan sesuatu itu. Nah, jadi itu ada tiga struktur teks prosedur. Yang berikutnya, ini kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu terdiri atas 5 poin. Yang pertama, kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini sama dengan kata perintah atau nanti kalau dia dibuat dalam sebuah kalimat menjadi kalimat perintah. Tapi kalau berupa kata saja berarti kata untuk memerintah, ya. Memerintah di sini dalam hal yang positif, ya. Nah, terus yang kedua, maksud Ibu contohkan ya, kata kerja imperatif ini contohnya berilah atau masukkan, tuangkan. Nah, itu kan kata kerja imperatif. Yang berikutnya kata penunjuk urutan waktu.
Bisa berupa pukul berapa misalnya, atau hari apa, atau minggu keberapa misalnya. Misalnya hari ke-5 siap untuk dipanen. Nah, berarti itu kan kata penunjuk urutan waktu. Berikutnya kata teknis, berkaitan dengan tema yang dibahas. Tergantung teks prosedurnya itu tentang apa. Apa tentang pengolahan bahan serat yang akan kalian tulis pada tanggal 16 nanti. Atau tentang pembuatan bakso seperti yang Ibu contohkan di modul. Ya, atau banyak lagi jenis teks prosedur yang lain. Berikutnya, konjungsi penjumlahan, yaitu kata hubung. Misalnya dan, gitu ya. Berikutnya yang terakhir dari kaidah kebahasaannya, yaitu deskripsi alat. Ini adalah gambaran terperinci tentang benda atau alat yang digunakan. Berikutnya, nah ini dia nanti tugas kalian. Menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik, itu LKPD. Nah, ini kata mutiara yang Ibu sajikan untuk kalian siang ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur? Tidak, cukup jelas? Tidak, Bu. Cukup jelas? Ada berapa tadi struktur teks prosedur? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi apa saja? Pengertian, manfaat, pengertian, manfaat dan tujuan. Kaidah kebahasan teks prosedur terdiri atas berapa poin? Ada 5 poin. Yang pertama, kata kerja imperatif. yang kedua, Kata petunjuk urutan waktu. silakan dikerjakan di buku tulis. Jawabannya saja kerjakan di buku tulis. Kalau tidak bisa, memindahkannya ke laptop. Tapi kalau bisa memindahkannya ke laptop, silakan kalian pindahkan terus diketik di Word. Bu, Ya, soalnya yang 2 soal itu, Bu. ya, 2 soal. Yang soal uraian itu, Bu. Ya, itulah soalnya. Kamu baca dulu soal uraiannya itu untuk mengisi teks prosedur yang rumpang di atasnya. Ya kan? Nah, soalnya yang 2 itu teks prosedur yang diisi teks prosedur yang rumpang yang ada di atasnya. Bu, kalau udah di atau Telegram kan, Bu? Ya. Nanti Ibu kasih petunjuk kalian menukarkannya dengan siapa dulu? Ibu, Ya. Bagian rumpang itu yang kita ngelengkapin yang titiknya itu kan, Bu? Iya, itulah yang Ibu maksud bagian rumpang. Kita melengkapi titik-titiknya itu. Kamu isi, pilihan katanya apa yang tepat di sana. Nah, ini tugasnya kan? Nampak di layar monitornya? Nampak nggak di layar monitornya? Iya, Bu. Nah, itu. Belum, Bu. Belum? Belum. Nah, sembari kalian mengerjakan, Ibu sebutkan ya pasangannya yang akan ditukarkan, tugas kalian yang akan ditukarkan nanti berpasangan dengan siapa. Jadi saling menukarkan tugas melalui WA. Boleh WA grup kita, boleh WA pribadi. Boleh juga di Telegram. Paham, Tegar? Paham? Ya, silakan. Yang sudah selesai boleh saling foto, difoto dulu terus saling kirimkan hasil kerjaannya, ya. Bagi yang sudah selesai saja. Sudah selesaikah anak-anak Ibu? Sebentar, Bu, lagi tukaran. Oh, lagi tukaran ya. Nanti kalian presentasikan dengan Ibu, kalian sampaikan misalnya begini-begini Bu, terus kasih saran. Kalau tidak tepat kasih saran. Apa yang kata yang tepat gitu. Kalau Kezia yang nomor 1 jawabnya bahan. Yang Raina apa jawabannya yang nomor 1? Kamu, Bu, bahan. Sama. Kira-kira benar nggak yang lain bahan jawabannya? Benar. Benar. Ya, Bu. nanti Ibu kasih tahu. Benar salahnya nanti terakhir. Terus yang nomor 2, siapa lagi yang mau nomor 2?
Fairuz? Untuk Bu. Untuk Bu. Untuk nomor 2. Ya, kita pegang ya, diingat. Nomor 1 bahan, nomor 2 untuk. Terus nomor 8. Sore. Nomor 9. Bisa. Bisa. Ya, ada yang bisa, ada yang siap. Sekarang Ibu tampilkan lagi. Ya. Indihome nge-lag Bu. Bahan. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga? Buatlah. Nah, buatlah. Ya. Ini dia yang kita bold dulu biar ketahuan, berarti ini jawabannya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat apa? Iya, Dan Bu. dan yang sudah selesai, yang sudah ya, benar semua ini nanti nilainya 100. Dikumpulkan nanti ya ke WA pribadi atau WA grup. Nah, begini yang Ibu maksud, kalian sudah menyelesaikan mengisi teks rumpangnya. Dan kalian harus ingat juga strukturnya, berarti dari cara membuat pupuk kompos sampai ke gembur. Pupuk kompos adalah jenis pupuk alami, ini pengertiannya ya. Terus pupuk kompos akan membuat tumbuhan bisa tumbuh dengan baik dan tanah pun menjadi gembur. Ini adalah bagian dari apa? Pernyataan umum kan berisi pengertian atau pengantarnya tadi. Terus ini, nah kalau ini kita anggap saja yang terakhir, periksa adonan pupuk di hari keempat. Bila tangan sudah bisa menahan rasa panasnya, maka pupuk sudah siap digunakan. Nah, ini berarti sudah masuk kalimat penutup ya, sudah masuk ya. Tapi dia tetap di bagian langkah-langkahnya. Nah, itu maksud Ibu, kalian sudah memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan, misalnya kata perintah. Coba sebutkan apa contoh kata perintah, kata imperatif yang ada di sini, Fairuz. Buatlah. Ini kata buatlah. Nah, ini termasuk kata perintah atau kata imperatif. Terus kata konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan. Di sini ada kata dan. Terus dengan ya. Dan dengan itu merupakan konjungsi penjumlahan. Nah, tutup. Tutup ini termasuk imperatif. Nah, untuk berikutnya nanti kalian kalau sudah memahami struktur dan kaidah kebahasaan ini, kalian menulis teks prosedur yang berhubungan dengan pengolahan bahan serat. Contohnya ada pada video, nanti Ibu kirimkan. Ibu kirimkan videonya di grup kita biar kalian bisa berpedoman. Oh, ini untuk pengolahan bahan serat ya. Kira-kira bagaimana pembelajaran kalian yang sudah kita lakukan pada hari ini? Menurut kalian bagaimana? Cukup menyenangkan? Enak, Bu, dari rumah. Cukup menyenangkan atau menegangkan? Cukup Bu. Enggak menegangkan? Menegangkan, Bu. Menyenangkan. Ya. Membosankan? Enggak? Enggak. Ya. Kalau begitu silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum Ibu tutup ruang Google Meet-nya, silakan berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu yang pada semangat-semangat semua. Besok tetap mengikuti ulangan. Jangan lupa setelah ini istirahat sebentar. Biar otaknya tidak terlalu tegang, istirahat sebentar. Habis asar kalian belajar lagi untuk pelajaran besok. Ibu tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikirim. Ya, tugasnya jangan lupa dikirim biar Ibu periksa nanti.
Iya, Bu. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.